Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia tema 9 ya, tentang menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Oke, menggali informasi apa itu? Menggali informasi adalah kegiatan mencari informasi tentang suatu hal secara terperinci. Menggali informasi terdapat dua cara, yaitu menggali informasi dari teks dan dengan cara melalui wawancara. Wawancara merupakan salah satu cara untuk memperoleh informasi dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Sedangkan narasumber adalah orang yang memberi informasi dalam sebuah wawancara. Dan pewawancara adalah orang yang mewawancarai narasumber. Tahap-tahap dalam wawancara. Nah, ini tahap-tahapannya ya. Pertama, tahap persiapan. Apa saja tahap persiapan? Yang pertama, menentukan tema dan tujuan wawancara. Yang kedua, menentukan informasi yang diinginkan. Ketiga, menentukan narasumber. Yang keempat, menyusun daftar pertanyaan. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Setelah selesai tahap persiapan, kemudian baru tahap pelaksanaan. Yang pertama, dalam pelaksanaan wawancara, menyampaikan salam terlebih dahulu, kemudian memperkenalkan diri secara santun, mengemukakan tema dan tujuan wawancara, kemudian memulai wawancara berdasarkan daftar pertanyaan, mencatat pokok-pokok wawancara, dan mengakhiri wawancara dengan salam dan ucapan terima kasih. Ini tahap pelaksanaan wawancara. Nah, ketiga, setelah wawancara yaitu tahap penyusunan laporan wawancara. Setelah melakukan wawancara, membuat laporan hasil wawancara dengan bahasa yang mudah dipahami. Laporan wawancara harus jelas, lengkap dan sesuai fakta atau tidak dibuat-buat. Yang keempat, membuat kesimpulan berdasarkan hasil wawancara. Langkah membuat kesimpulan berdasarkan hasil wawancara. Yang pertama, pahami tema wawancara. Yang kedua, catatlah hal-hal penting dalam wawancara. Yang ketiga, rangkailah hal-hal penting menjadi sebuah teks singkat mewakili inti wawancara. Wawancara untuk memperoleh data mengenai sumber-sumber energi yang ada di daerah tempat tinggalmu. Nah, ini contohnya ya. Contoh wawancara tentang sumber energi yang ada di daerah tempat tinggalmu. Nah, contohnya kita harus menentukan siapa dulu narasumbernya. Contohnya orang tuamu misal. Kemudian buat daftar pertanyaan ini. Daftar pertanyaannya dibuat sampai berapa? Terserah kalian yang berhubungan tentang topik wawancara. Ini contoh laporan hasil wawancara ya. Ada tanggal wawancaranya. Ini ada nama narasumber, ada pertanyaan dan ada jawaban. Rangkaian kegiatan wawancara. Nah, yang pertama mewawancarai narasumber. Kemudian menyusun laporan hasil wawancara. Yang ketiga, menarik kesimpulan dari hasil wawancara. Yang keempat, menggali informasi dari hasil wawancara. Setelah menyusun laporan hasil wawancara dan kesimpulannya, kalian dapat menggali informasi penting dari hasil wawancara lebih mudah. Manfaat wawancara. Yang pertama, sebagai bahan informasi. Yang kedua, sebagai bahan opini. Dan yang ketiga, sebagai bahan cerita. Ini contoh laporan hasil wawancara. Misal ini ya. Temanya pelaksanaan tiket membersihkan kelas. Narasumbernya Tony. Tempat wawancara rumah Tony. Tanggal wawancara 10 Januari 2021.
Informasi hasil wawancara. Tony selalu melaksanakan piket membersihkan kelas. Jika tiba gilirannya untuk piket, ia akan datang lebih awal. Tony mengerjakan piket membersihkan kelas bersama-sama dengan teman sekelompoknya. Kemudian kesimpulan. Tony selalu melaksanakan piket membersihkan kelas bersama teman sekelompoknya. Ini contoh laporan hasil wawancara. Oke, sekian pembelajaran kali ini. Tetap semangat belajar, tetap jangan lupa membantu orang tua di rumah dan sholat 5 waktu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.